Kali ini kita akan membahas tentang sebuah puisi yang berjudul Anjing Kurap. Wah, ini sebuah puisi yang menurut saya ditulis langsung dan dibacakan oleh beliau sendiri, yaitu Ibu Rahma Sarita, seorang presenter di Republik Indonesia ini yang pernah menurut saya ya ada pada jajaran orang yang menginspirasi dan memotivasi. Sekarang ya tentu akan ada idola beliau, tetapi menurut saya cenderung akan berguguran ya idola-idola beliau kalau membaca, menyimak puisi atau sepak terjang beliau dalam panggung politik Indonesia. Kita akan bahas soal Anjing Kurap di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan dalam meninggikan suara, memaki, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, sebelum saya bahas tentang Si Anjing Kurap atau Anjing Kurap, ya, karya puisi Ibu Rahma Sarita, saya ingin menyampaikan bahwa ada informasi dari beberapa sobat bukan partai politik yang mengatakan bahwa ada banyak video-video saya yang dipotong dan kemudian diedit sedemikian rupa untuk kontra narasi, kontra substansi, artinya berbeda apa yang saya maksudkan dan kemudian outputnya, luarannya ya mengkhianati edisi aslinya seperti itu ya. Tentu kita harap tidak sedemikian, tetapi tidak cukup energi untuk merespon hal-hal yang demikian. Karena itu kita hanya fokus pada konten kita di tempat ini dan mudah-mudahan suatu waktu ada dialektika yang bisa sampai pada hal-hal demikian ya. Baik, kita kembali kepada persoalan karya puisi yang menurut saya Saint Quote tidak layak untuk dijadikan sebuah referensi ya, bahkan dibaca berulang-ulang kali, ya cukup sekali, dua kali, dan setelah itu kita perlu lupakan karena menurut saya ada perbedaan yang sangat prinsip ya. Ketika saya membaca paragraf-paragraf ya, kalimat-kalimat yang disampaikan yang membungkus gagasan dengan perasaan sedemikian rupa yang menurut saya perlu kita deklarasikan bahwa ini bukan sebuah karya sastra yang marah ya. Karena sebuah karya sastra yang marah menurut saya itu baik ya. Seorang sastrawan yang marah itu juga baik, tapi seorang yang menggunakan orang yang marah dan menggunakan sastra sebagai alat untuk mencapai maksudnya, problemnya di situ. Karena sepengetahuan saya, ketika saya menulis sebuah karya sastra, ya mengevaluasi atau melakukan kajian-kajian karya sastra ketika saya mengenyam pendidikan S1, ya, maka saya melihat bahwa sebuah karya sastra itu harus memiliki dimensi yang paling pertama itu adalah edukasi ya, moral etik yang betul-betul harus bisa dipertanggungjawabkan dengan di-drive oleh dorongan hati yang murni ya untuk memang merespon segala sesuatu yang perlu untuk dilawan ya. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah aspek yang disebut dengan entertain. Jadi puisi itu mesti entertain ya. Di samping dia menunjukkan perlawanannya, ya, kemarahannya pada sesuatu yang dia yakini sebeyakin-yakinnya ya. Nah, ini berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Bu Rahmat Sarita yang menurut saya perlu di-delete puisi ini dalam satu kategori sebagai puisi yang educated ya, well educated atau mengandung aspek dimensi pendidikan yang baik ya. Terlepas dari itu saya coba bacakan teman-teman ya. Ini sebenarnya sebagai sebuah karya puisi ya, sebenarnya barisan-barisan kalimat-kalimatnya ini memang menarik ya, padat ya dan tajam sekali. Misalkan begini, pagi tadi di pinggir kali ada anjing kurap berlari ke sana kemari dengan najisnya yang mengikuti. Kuulurkan sepotong roti. Seketika matanya bersinar mengucap terima kasih. Mengapa harus dibenci? Anjing kurap tidak pernah berbohong barang sekali.
Tiba-tiba saja aku teringat seorang ya, mantan pejabat di negeri ini. Dia selalu berbohong, dia sukanya berbohong, sudah menjadi hobi. Pura-pura sederhana padahal serakah setengah mati. Semua dikorupsi. Pura-pura lugu padahal ahli manipulasi. Pura-pura alim padahal ya mungkin PKI. Pura-pura kuliah di universitas ternama ya. Padahal ijazah dibeli. Dengan uangnya semua dijadikan flying monkey. Bahkan preman pun dikalungi dasi. Dasar NPD. Nah, ini bagian menarik ini ya. Maunya selalu menduduki posisi tertinggi, sudah tidak menjabat, selalu intervensi. Yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan abadi. Satu-satunya yang tidak bohong adalah kebohongan itu sendiri. Dan apalagi ini, dia yang berbohong, dia juga. Nah, jadi dan anehnya lagi, dia yang berbohong, dia juga yang lapor polisi negeri anomali. Sebenarnya ini bukan negeri anomali ya, tetapi ini adalah puisi anomali ya. Sesuatu yang jauh dari fakem, spirit, jiwa, prinsip dari sebuah karya sastra. Jadi saya suka membaca karya-karya puisi, karya-karya sastra yang marah gitu loh. Ya, sastrawan yang marah. Tapi bukan individu yang kemudian karena konteks tertentu marah pada orang sekalipun kita tahu nama itu tidak disebut ya, tetapi kalau kita bicara tentang basis pengetahuan umum publik ya tentu kita bisa mengerti ya konteks apa, siapa, di mana dan puisi ini dibidikkan, ditembakkan ke arah mana itu kan sangat jelas terlihat. Tetapi oke, kita hargai di situ Bu Rahmat Sarita mencoba untuk mengungkapkan pikirannya dan perasaannya. Jadi kita perlu frame atau bingkai ya, yaitu sebatas pikiran Bu Rahma Sarita, pikirannya, perasaan beliau ya. Kalau misalkan memang tidak ada pikiran, perasaan yang disampaikan. Kalau tidak ada perasaan yang disampaikan, ya pikiran ya. Atau kedua-duanya karena dua-dua itu berkelindan. Nah, yang saya maksudkan di sini sebenarnya ini adalah puisi anomali ya, sesuatu yang di awal tadi saya katakan sebuah sastra itu memang harus marah ya, mengkritik, menerjang ya, tetapi memang harus ada satu pergulatan ya, faktual ya. Karena sekali lagi sastra dijiwai oleh kebenaran ya. Sastra yang manipulatif itu adalah sastra yang mengkhianati ya, mengkhianati dirinya sendiri ya, mengkhianati sastra itu sendiri, mengkhianati ya dirinya sebagai seorang sastrawan ya. Jadi di sini kalau kita lihat perkembangan politik sekarang ini ya, kalau misalkan ya saya mau lepaskan dulu persoalan ini dari puisi tadi. Orang yang kemungkinan besar kita bisa rujuk disebut dalam puisi ini ya menurut saya adalah orang yang sedang membuktikan ya, membuktikan bahwa apa yang dituding sebagai seorang yang memang identik dengan kebohongan, identik dengan apa yang disebut sebagai orang yang manipulatif dan seterusnya itu ya adalah orang yang berperkara dalam ruang-ruang media sosial yang banyak dibicarakan ini ya. Dan menurut saya di sini puisi ini ya perlu quote direspon sedemikian rupa karena bicara tentang ini memartabatkan anjing kurap tetapi mendehumanisasi ya orang yang disebut pejabat di negeri itu ya, pejabat sehingga ketika dia disebut sebagai pejabat di negeri ini ya terbuka lebar untuk kepada siapapun ya. Kita ambil aja sisi positifnya ya. Supaya nanti kita tidak ikatkan persoalan puisi ini kepada sosok tertentu, misalkan seperti Pak Jokowi ya. Bisa saja kepada yang lain yang memang dalam pengertian ya mereka yang korup dan sebagainya ya. Itu sah-sah saja. Jadi di sini secara khusus kita tidak bisa mengatakan Bu Rahma Sarita menyerang Pak Jokowi ya karena beliau tidak eksplisit mengatakannya sekalipun itu implisit ditunjukkan artinya terkandung tersirat ya tersimak sebagai tokoh Pak Jokowi. Tapi sekali lagi ada kemerdekaan seorang sastrawan.
saya tidak mau menyebut dulu sastrawan, sebagai Ibu Rahma Sarita untuk mengungkapkan perasaan dari pikirannya tanpa melabelkan puisi itu pada sosok seseorang, sehingga beliau aman dari jeratan penghinaan dan seterusnya ya. Jadi ini salah satu kecerdikannya Bu Rahma Sarita, tidak menyebut nama orang ya. Ya kita terima saja puisi itu sebagai bagian dari serpihan-serpihan perasaan, serpihan-serpihan idealisme yang ingin sedang disampaikan dan ditawarkan kepada market, kepada publik, kepada kita semua ya. Tetapi saya kira saya berpikir puisi ini tidak cukup memenuhi kriteria akan dijadikan sebagai salah satu referensi untuk bicara tentang puisi yang jujur, puisi yang marah pada ketidakadilan ya, puisi yang marah pada ketidakbenaran. Tapi adalah satu puisi yang menyangkakan sesuatu itu tidak benar, bukan partai politik.